Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Dadi, dalam Podcast Peroka. Ya, dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022, khusus hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk itu, pantengin terus podcast ini ya. Check it out. Ya, selamat datang kembali di Podcast Peroka. Ya, seperti janjinya Pak Dadi tadi, kita akan ngobrol-ngobrol seputar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua tamu cantik ya. Ada ibu-ibu muda yang berprofesi sebagai guru. Nah, luar biasa ya. Supaya tidak terlalu lama, kita langsung kenalan aja. Oke? Ya. Boleh kenalan ibu-ibu? Boleh dong. Boleh kenalan ya. Dengan ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Umi Retnosari. Ibu Retno. Ya, perkenalkan nama saya Bu Elis. Bu Elis. Kalau boleh tahu Bu Retno mengajar mata pelajaran apa, Bu? Saya mengajar bimbingan konseling BK. Bimbingan konseling. Iya. Bu Ya, Elis? kalau saya mengajar IPS, Bapak. Iya. Ada BK dan IPS. Sangat cocok dengan topik kita pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Supaya saya juga tahu dan pemirsa di rumah tahu, boleh dijelaskan enggak sih Bu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, oke, mulai dari saya dulu. Boleh, Bu Elis Ya, dulu boleh. Pembelajaran diferensiasi itu upaya yang mana menyesuaikan proses pembelajaran. Nah, menyesuaikannya itu disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan siswa. Karena memang siswa itu sendiri mempunyai keunikan yang berbeda. Dari situ kebutuhannya disesuaikan saja, Pak. Supaya memang kaitannya dengan gaya belajar, kesiapannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, berarti fokus kepada kebutuhan siswa. Iya, Iya. betul. Baik sekali. Terus cara aplikatifnya di pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas bagaimana? Atau cara mengimplementasikannya di pembelajaran di kelas seperti apa? Oke, kalau di BK ya, Ya. Pak, pertama yang dilakukan yaitu dengan memberikan asesmen. Asesmen, oke. Kalau di BK itu namanya AKPD. AKPD, Ya, angkat kebutuhan peserta didik ya, yang isinya tentang pernyataan-pernyataan, kemudian nanti peserta didik mengisi sesuai dengan yang dialami dia. jadi hasilnya adalah kita bisa mengetahui kebutuhan peserta didik, Iya. betul ya? Iya, nanti setelah itu setelah peserta didik mengisi AKPD tersebut, kemudian nanti tim BK atau guru BK-nya itu mentabulasi. Mentabulasi, Iya, artinya membuat kesimpulan. membuat kesimpulan Iya, ya. setiap individu, semisal si Budi, oh ternyata muncul, oh kebutuhannya si Budi itu yang prioritas itu semisal masalah motivasi belajar, seperti itu. Baik. Oh, keren sekali ternyata ya. Proses pembelajaran sekarang itu dimulai dengan asesmen dan lain sebagainya. Cuma begini, yang saya masih penasaran adalah cara atau contoh real di tugas Anda sehari-hari. Bagaimana proses berjalannya, bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah anak-anak kita sudah mampu menunjukkan kebutuhannya, sudah tertarik dengan pembelajarannya, atau bagaimana? Ya, karena memang sudah kita coba, Pak. Ya. Dan disesuaikan aja dengan gaya belajar mereka, yang mana memang tergolong 4. Ya, Yang pertama auditory, Ya. yang kedua audiovisual, ya. yang ketiga visual, Ya. dan yang terakhir kinestetik. Oke, jadi memang disesuaikan dengan gaya belajar anak. Iya. Iya. Kita fokus misalkan langsung ke mata pelajarannya Bu Elis tadi apa IPS ya? IPS, Kalau betul. IPS gimana? Supaya anak itu bisa menunjukkan ketertarikan yang tadi disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing, apa yang sudah Bu Elis lakukan dalam proses pembelajaran? Ya.
disesuaikan aja dengan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi anak itu ada pandangan Bapak. Oh, dikaitkan dengan kasus yang terjadi ataupun apa yang sedang terjadi di lingkungannya, kemudian dilihat penyebabnya, terus juga dampak, dan mereka juga bisa memberikan solusi. Oh, gitu ya. Jadi lebih seperti studi kasus ya. Iya, terutama masalah sosial, Bapak. Oh iya betul. Saya kira itu menarik sekali karena anak-anak zaman sekarang kan gampang memviralkan sesuatu Iya, kan. iya, betul. Sedikit-sedikit direkam, oh ini viral. Jadi itu Bu Elis angkat di kelas sebagai topik pembelajaran Iya. sehingga mereka tertarik untuk mempelajarinya. Wah, luar oke. biasa ya. Iya. Kalau bicara masalah kesan dalam menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi ini gimana? Apakah ada kesulitan atau apa? Bisa diceritakan mungkin biar berbagi pengalaman dengan yang lain. Oke, mulai dari siapa ini? Dia. Jadi Ya, Bu boleh. Retno Ya, dulu. ya. Ini malah tunjuk-tunjukan. Ya, kesulitan itu pasti ada. Ya. Ya, karena ini kan kurikulum baru. Ya. Kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan, cepat menyesuaikan dengan kurikulum baru yang ada, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, kesulitannya kita menjadi guru harus lebih mau belajar lagi, Oh gitu. harus lebih inovatif, kreatif, supaya anak-anak saat pembelajaran itu tertarik, ya, tidak membosankan seperti zaman kita dulu, Ya, maksudnya. zaman kita kan Iya, ceramah iya. terus ya. Oke. Kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang, sesuai Berarti- dengan Era mereka. era mereka. Berarti mungkin lebih banyak seperti melibatkan anak gitu ya dalam proses pembelajarannya. Iya. Anak tadi ya seperti studi kasus, terus dia nanti menyampaikan apa. Nah, ada enggak kendala misalkan anak itu tidak bisa menyampaikan hasil risetnya atau apa gitu kan? Saya kira pandemi 2 tahun itu kan membuat apa ya, pembelajaran itu terhambat kan? Terhambat. Iya, Gimana? Apakah berdampak juga ke implementasi Pasti. Iya, pasti. pembelajaran? Pasti Bapak. Pasti. Karena memang kita ketahui sendiri bahwa pandemi sudah terjadi 2 tahun lebih ya. Betul. Dan efeknya itu sekarang kita rasakan bahwa mengkondisikan siswa itu jadi lebih sulit. Nah, itu. Saya kira itu Betul dirasakan sekali. oleh semua. Iya. Saya kira itu dirasakan oleh semuanya. Tapi gini, apakah dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini membantu Bapak Ibu untuk menyesuaikan, oh memang ada anak yang begini, misalkan dia punya keterlambatan untuk menguasai atau bagaimana? Kalau zaman kita dulu kan dipukul rata, Iya, gitu. Kamu kalau nggak bisa ya nggak lulus gitu. Apakah dengan yang pembelajaran berdiferensiasi ini membantu ibu-ibu semua? Ya, tentunya sangat Iya, membantu betul. ya, Bu. Sangat Ibu, ya. membantu. Jadi kita sadar, oh ternyata setiap orang, setiap individu itu memiliki Keunikan. keunikan. Ada yang semisal kalau saya ya Pak ya, materi macam-macam emosi. Nah, kan ada beberapa macam emosi. Anak-anak taunya kan emosi hanya tentang marah, betul. kemarahan. Padahal kan ada beberapa jenisnya. Oke. Ada sedih, kecewa, dan lain-lain. Baik, saya kunci tadi berarti setiap anak adalah unik. Ya. Ya. Saya kira cukup dulu karena waktu kita terbatas ya. Oh, iya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Oke. Pasti menarik lagi. Iya. Baik, anak-anakku sekalian, para pemirsa di rumah, ternyata memang setiap peserta didik, setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Dan dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini, itu ternyata membantu Bapak Ibu guru untuk lebih bisa menemukan atau menentukan keunikan dari masing-masing peserta didiknya. Sedikit mengutip pesan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa sejatinya ya, Iya. setiap peserta didik atau murid itu punya kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya mendorong saja untuk mereka menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan di masa yang akan datang. Saya kira itu, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ya, Bu. Sama-sama. Iya, sama-sama Bapak. Kita jumpa lagi di Podcast Peroka.